Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1396 sampai bab 1400. Kenapa kamu ada di sini? Ye Junlin memandang beberapa orang. Hari ini sangat meriah. Mereka datang ke pintu satu persatu. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, ini tentang klan Sishu. Kaisar Sishu berkata sambil tersenyum. Katakan. Kaisar Sishu menyeka keringat dingin di dahinya. Yang mulia, saya ingin keluarga Li di Jiangbei dan keluarga Zhao di ibu kota provinsi bergabung dengan klan Sishu. Bagaimana menurut Anda, Tang Yanran? Menambahkan dari samping, Yang mulia, ini sebenarnya masalah kecil, tetapi Anda sekarang adalah penguasa klan Sishu, dan Anda harus memutuskan masalah spesifiknya. Tang Yanran mengatakan ini untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Ye Junlin. Keluarga Li dan Zhao, mengapa mereka diizinkan untuk bergabung? Sejauh yang saya tahu, kedua keluarga ini jauh dari memenuhi syarat. Bukan, mereka setidaknya harus sebesar keluarga bangsawan. Ye Junlin bertanya dengan penuh minat. Ini, Kaisar Sishu tercengang. Maukah kamu memberitahuku tentang ramuan itu? Katakan. Ye Junlin menyadari sesuatu yang aneh dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan dingin. Kaisar Subarat ketakutan dengan suara ini. Ya, Yang mulia, kataku, keluarga Li dan Zhao menyumbangkan ramuan itu kepadaku. Ramuan ini baru-baru ini diberikan kepada para pahlawan di Gritsia. Aku mengambil ramuan itu dan berjanji untuk membiarkan mereka bergabung dengan klan Subarat, Kaisar dari Subarat. 151 ke 10-nya diberitahu. Ternyata ketika Li Ziran mengambil kembali ramuan itu dipersembahkan untuk Kaisar Subarat. Sayang sekali mereka mengetahuinya. Ye Junlin langsung marah, dan sinar dingin keluar dari matanya. Bajingan, kontribusi apa yang kamu miliki untuk Daxia? Apakah kamu berani meminum ramuan ini? Ye Junlin membanting meja. Kaisar Subarat sangat ketakutan hingga dia berlutut. Tang Beidao di sebelahnya melihat dan menghela nafas tak berdaya. Mengapa kamu begitu bingung? Saya ingin bertanya kualifikasi apa yang Anda miliki. Ye Junlin meraung. Tang Yanran segera menjelaskan, kamu bukan pangeran. Itu diberikan oleh keluarga Li dan Zhao. Kami tidak berani. Tang Beidao meraung, mengapa kamu tidak mengeluarkan ramuannya? Kaisar Subarat sangat ketakutan sehingga dia segera mengambil kotak itu di depan Ye Junlin. Xiao Bei, ambillah. Ye Junlin tersenyum bercanda. Setelah berputar-putar, bukankah ramuan ini sudah kembali ke tanganku? Ingat, ada hal-hal yang bukan milikmu di masa depan, jangan sentuh. Ye Junlin memperingatkan, dimengerti, ayo pergi sekarang. Kaisar Subarat dan yang lainnya hendak pergi. Tunggu, Yang mulia, ada apa? Semua orang menoleh. Saya telah menerima ramuan itu, tetapi saya harus mengklaim bahwa keluarga Li dan Zhao adalah milik Anda, dan biarkan mereka bergabung dengan klan Sishu. Saya setuju. Kata Ye Junlin. Kaisar Subarat tampak gembira, saya mengerti. Meskipun dia tidak mendapatkan ramuan itu, dia akhirnya menyelamatkan mukanya di depan keluarga Li dan Zhao. Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Li, Kaisar Subarat mengumumkan bahwa kedua keluarga tersebut dapat bergabung. Keluarga Li dan Zhao benar-benar mendidih. Dulu saya mengandalkan momentum klan Sishu. Namun sekarang saya sudah benar-benar menjadi anggota klan Sishu. Sejak saat itu, Daxia berjalan ke samping, tepat di atas keluarga bangsawan. Seperti keluarga Ye di ibu kota atau semacamnya, ketika mereka melihatnya, mereka langsung menamparnya. Berita itu segera menyebar. Daxia terkejut. Klan Sishu adalah yang paling aktif di antara kekuatan besar yang tersembunyi. Sekarang dua keluarga besar telah dimasukkan. Pada saat yang sama,
pengusaha kaya dan selebriti dari Jiangbei dan sekitarnya datang untuk memberi selamat kepada keluarga Li dan Zhao. Omong-omong, aku ingin berterima kasih pada Ye Junlin. Ayo pergi dan berterima kasih pada Ye Junlin. Li Songkui menyarankan, sekelompok orang pergi ke kediaman Ye Junlin. Berhenti? Apa yang kamu lakukan? Saat kami sampai di depan pintu villa, ada yang menjaganya. Tentu saja, itu adalah Jalan Tangbei. Saat ini, dia tidak memiliki misi dengan Ye Junlin dan berperan sebagai penjaga pintu. Hei, Ye Junlin sedang mencari pria paruh baya untuk menjadi penjaga. Bisakah seseorang dengan kulit lembut dan daging lembut bisa bertahan? Li Songkui dan yang lainnya mencibir ketika mereka melihat Tang Beidao. Mereka belum pernah melihat Tang Beidao sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak mengenalinya. Orang tua, apakah kamu pengawal yang diundang oleh Ye Junlin? Zhang Wentao bertanya. Hahaha, semua orang tertawa tanpa henti. Karena jika Tang Beidao menurunkan auranya, dia akan menjadi orang yang anggun dan santai. Bahkan sedikit lemah, aku akan masuk, bisakah kamu menghentikan kami? Li Songkui memamerkan kekuatannya di depan Tang Beidao. Andai saja dia tahu bahwa pria paruh baya anggun di depannya itu berusia hampir 200 tahun. Dia mungkin akan pingsan karena shock saat itu juga. Yang lebih menakutkan lagi adalah pria di depannya akan menghajar tubuhnya hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ini adalah master nomor 1 dari klan Sishu. Bahkan Kaisar Subarat ingin memanggilnya paman guru. Mencari kematian, Tang Beidao hendak marah ketika sebuah suara terdengar. Biarkan mereka masuk. Tang Beidao kemudian menahan niat membunuhnya dan membiarkan beberapa orang masuk. Melihat orang-orang di depannya, Ye Junlin tersenyum, apakah kamu di sini untuk pamer? Sepertinya kamu juga tahu, semua orang di Daxia sekarang tahu bahwa keluarga Li dan Zhao sudah menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Kami sekarang berada di level tinggi, bahkan jika ada keberadaan seperti keluarga Ye di ibu kota, kita di atas mereka, ayo. Ye Junlin seperti ini sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Li Songkui dan yang lainnya berkata dengan bangga. Masing-masing dari mereka mengudara, semua orang sepertinya saya yang terbaik di dunia. Ye Junlin, pernahkah kamu memikirkan hari ini, kami akan menjadi yang terbaik di antara orang-orang, dan kamu akan berada di bawah. Zhao Junfei berkata dengan nada menghina. Zhang Wentao tersenyum dan berkata, hidup ini sungguh indah, 30 tahun dari Hedong ke Heksi. Dalam sekejap mata, kita telah menjadi anggota dari 4 keluarga yang kuat. Apakah kamu marah? Omong-omong, kita masih harus melakukannya. Terima kasih. Itu kamu sebotol ramuan itu menjadikan kami anggota keluarga. Terima kasih, semua orang berpura-pura berterima kasih kepada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Saya meminta Anda untuk bergabung dengan klan Sishu, saya sendirian mendorong Anda ke atas. Tapi Anda harus ingat, saya bisa mendorong Anda ke atas, dan saya juga bisa membuat Anda jatuh ke bawah, begitu. Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tertawa. Semua orang tertawa terbahak-bahak hingga mereka tidak bisa diam. Jika orang lain mengatakan hal ini, mereka mungkin masih mempercayainya. Tapi Ye Junlin mengatakan ini, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Ye Junlin tidak ada hubungannya dengan klan Sishu. Atau apakah dia setuju untuk bergabung? Bagaimana bisa? Apakah Kaisar Subarat masih mau mendengarkanmu? Ye Junlin, aku menemukan bahwa kamu cacat, tetapi kemampuanmu untuk berbohong semakin dilebih-lebihkan. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa klan Sishu adalah milikmu? Zhao Junfei berteriak pada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu benar sekali, keluarga Sishu adalah milikku. Bah, setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia dengan suara bulat mengeluh. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu sangat berani. Apakah para bangsawan Sishu berani mengatakan bahwa mereka adalah milikmu? Li Songkui dan yang lainnya meraung, mereka sangat marah. Melihat ini, Tang Beidao berkata, dia benar, dia adalah penguasa klan Sishu.
Karena saya diam, apakah Anda, seorang pelayan, berhak berbicara di sini? Tang Beidao ingin mengatakan hal berikutnya, tetapi ternyata disela oleh Li Songkui. Aku, Tang Beidao tercengang. Dia sangat dihormati di antara klan Subarat sehingga bahkan Kaisar Subarat tidak berani mengatakan tidak. Alhasil, saya diberi pelajaran oleh beberapa orang kecil. Apa yang kamu lakukan? Minggir, Zhang Wentao dan yang lainnya memarahi dengan tidak sabar. Aku, Tang Beidao sangat marah. Saat dia lahir, dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Junlin. Dia menerima ini, tapi bagaimana dia bisa tahan diintimidasi oleh pencuri kecil ini? Ye Junlin, jangan gunakan statusmu sebagai tokoh kuat di Sishu untuk menipumu di masa depan, atau kami akan membunuhmu. Ya, jika aku mendengarmu mengatakan hal seperti itu di masa depan, aku akan mengalahkanmu setiap saat aku melihatmu. Beberapa orang pergi dengan arogan, ketika melewati Tang Beidao, dia memarahi orang tua. Ingat identitasmu mulai sekarang. Kamu boleh makan kotoran, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Hati-hati, aku akan mengalahkanmu, Li Songkui. Mengayunkan tinjunya dengan arogan, Tang Beidao benar-benar akan meledak. Dipermalukan oleh sekelompok anak nakal, jangan marah, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Setelah Li Songkui dan yang lainnya pergi, Raja Sitian tiba. Belum ada kabar, setelah sekian lama, masuk akal jika mereka harus mengambil tindakan. Tanya Ye Junlin, ya, kami telah menyadap panggilan antara Pangeran William dan pria misterius di Daxia, meski hanya sebagian, kami masih bisa mendengar niat mereka untuk mengambil tindakan. Kata Raja Sitian, Ye Junlin tersenyum, saya tahu mereka akan mengambil tindakan, setelah menunggu sekian lama. Mereka akan muncul. Ternyata hadiah publik ini adalah ide Ye Junlin. Dia secara khusus meminta Yan Longwei membuat daftar. Adapun kepada siapa ramuan itu dihadiahkan, tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menarik kekuatan tersembunyi untuk muncul. Itu tergantung apakah mereka bisa tetap tenang. Akibatnya, mereka menjadi berpuas diri, tapi Pangeran William ingin mereka bertindak. Menurut rekaman panggilan yang disadap, Pangeran William dari Kerajaan Elang Perang tampaknya menyalahkan mereka atas dua kekalahan mereka sebelumnya, menuntut mereka harus mendapatkan ramuan kali ini apapun yang terjadi. Raja Sitian memutar rekaman itu kepada Ye Junlin. Setelah mendengarkan, Ye Junlin tersenyum dan berkata, menurutmu siapa yang akan mereka pilih untuk diserang jika mereka ingin mencuri ramuan itu? Prestasi Qin Beisan dan Tuan Qin tidak mungkin dilakukan. Mereka juga memahami bahwa ada orang yang melindungi mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan mempengaruhi mereka. Itu terlalu besar. Menteri penting negara lainnya tidak dapat dipindahkan. Setelah berpikir panjang, satu-satunya yang tersisa adalah Anda, penguasa istana. Analisis. Raja Negeri Barat dan Raja Negeri Utara. Ye Junlin tersenyum, ya. Tidak peduli mereka menyelidiki saya sekarang, saya hanyalah orang biasa, hanya orang yang tidak berguna. Saya baru saja mendapat hadiah atas pencapaian militer saya sebelumnya, dan membunuh saya akan memiliki dampak paling kecil, atau tidak dampak sama sekali. Pengaruh, jadi mereka pasti akan memilih untuk menyerang saya. Raja Beitian menyentuh hidungnya, tapi ada satu hal, mereka pernah menderita kerugian di Jiangbei sebelumnya. Mereka takut raja berdampingan ada di Jiangbei. Ye Junlin tersenyum. Ini sederhana, hanya biarkan raja berdampingan muncul di tempat lain. Aku khawatir kali ini tidak akan berhasilkan. Mereka pasti akan menemukan bukti sebelum berani bertindak. Misalnya, mereka bisa langsung menyerang raja satu kata dan uji kekuatannya. Diperkirakan akan sulit mencari penggantimu. Raja Sitian berkata bahwa dia khawatir. Saat ini, Ye Junlin memandang Tang Beidao. Tidak, bukankah ini sudah jadi? Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Baik Raja Negeri Barat maupun Raja Negeri Utara tertawa. Alasan utamanya adalah para Avengers mengetahui bahwa Raja Yizi sangat sakti. Jika King of One World palsu muncul, Avengers harus memverifikasi keasliannya.
Standar verifikasi adalah kekuatan. Jika kekuatannya tidak cukup, itu pasti palsu. Tapi mereka tidak bisa menemukan orang yang bisa menandingi kekuatan Ye Junlin untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka ada Tang Beidou di sini. Meski tidak sebaik Ye Junlin, dia pasti bisa menggantikannya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa nomor 1 di klan Sishu. Aku, Tang Beidou sendiri terkejut. Apakah Anda ingin membiarkan yang palsu berdiri berdampingan sebagai raja? Iya. Benar. Itu kamu, Ye Junlin berkata, ayo lakukan ini. Aku akan menjadikanmu Raja Xia dari Istana Zentian, yang artinya Raja Xia Agung, dengan status yang sama dengan 4 Raja Surgawi di timur, barat, selatan, utara itu juga kamu. Benar-benar melayani Daxia, hal ini membuat Tang Beidou bersemangat. Saya pikir itu hanya melakukan hal-hal kecil dengan Ye Junlin. Saya tidak menyangka akan ada gelar dan status setinggi itu. Saya bersedia mendedikasikan segalanya untuk Daxia. Tang Beidou merasa seperti dia kembali ke masa ketika dia tak terkalahkan di lapangan. Darah mendidih, tugas pertama, menyamar sebagai aku. Aku akan memberimu 3 item topeng naga api. Ye Junlin mengatur. Setelah menerima misi tersebut, Tang Beidou segera bergegas ke perbatasan utara. Atas nama Raja Berdampingan, biarkan Brigade Besi Kunlun, Tentara Shuro, dan Tentara Tembok Besar berlatih bersama. Tidak hanya itu, bahkan pengawal pribadi yang diatur oleh Fan Shengnan di sekitar Ye Junlin juga dicopot. Ini lebih kondusif bagi rencana Ye Junlin. Dengan tidak adanya orang di sekitarnya, Avengers semakin tergoda untuk mengambil tindakan. Di pangkalan di suatu tempat di utara, Tang Beidou mengenakan topeng naga api dan memegang pedang naga api. Dia melihat ketiga pasukan di bawah dengan kekuatan besar. Berdasarkan instruksi Ye Junlin, dia telah membuat pengaturan. Langkah selanjutnya adalah berlatih bersama. Tang Beidou mundur ke kamp, diikuti oleh Chen Wudao, Fan Shengnan dan lainnya. Mereka juga sangat bersemangat. Ini pertama kalinya aku berhubungan dekat dengan raja. Fan Shengnan bahkan ingin melihat wajah aslinya. Pencuri jalang, ambil nyawamu. Pada saat itu, terdengar teriakan nyaring. Tiba-tiba, 5 tuan muncul di sekitar, dan mereka semua menyerang Raja Yi Zi berdampingan. Kelima orang ini semuanya adalah master berusia seabad atau lebih. Mereka adalah para Avengers yang datang untuk menguji kepiawaian One World Side by Side King. Setelah perkelahian, kelima orang itu terluka. Pada akhirnya, dia tidak melarikan diri dari Tang Beidou. Mereka semua ditangkap hidup-hidup, tetapi mereka semua memiliki racun di mulutnya dan bunuh diri dengan menggigitnya. Wajah-wajah di balik topeng itu sama seperti sebelumnya, sangat rusak hingga tidak terlihat sama sekali. Semua orang kembali terkejut. Raja satu kata berdampingan memang sakti banget. Dialah yang sebenarnya, dalam kegelapan, beberapa orang terkejut dan langsung pergi. Di suatu tempat di Jianghai, sekelompok orang bertopeng berkumpul. Sudah dipastikan, orang yang muncul di utara adalah Raja Satu Sisi Satu. 3 simbol utama itu benar, dan kekuatannya cocok dengan mereka. Seseorang memberitahu mereka berita dari utara. Oke, kali ini Raja Berdampingan tidak ada di Jiangbei. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mengambil tindakan. Kebetulan selama pelatihan bersama ini, Fan Shengnan memindahkan semua pengawal pribadi di sekitar Ye Junlin. Kali ini, Ye Junlin terisolasi dan tidak berdaya, kecuali dia dapat menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Kita harus berhasil kali ini, Pangeran William bahkan marah. Segera, sekelompok orang diam-diam mendekati Jiangbei. Di pangkalan utara, Fan Shengnan mengobrol dengan Chen Wudao. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang salah kali ini? Chen Wudao bertanya dengan heran. Apakah Anda merasa seperti ini? Meskipun penampilan Raja satu sisi demi sisi normal, itu memberi mereka perasaan yang aneh. Aku tidak tahu apa masalahnya, tapi ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya diam-diam? Fan Shengnan selalu penasaran dengan wajah sebenarnya dari Raja Berdampingan.
Jadi kenapa tidak Chen Wudao? Namun, dia menunjukkan sedikit keraguan. Tapi kita tidak bisa menyusup ke wilayah pribadi Raja Yizi Jianjian. Setelah ketahuan, kita akan menghadapi hukuman. Fan Shengnan memelototinya, oke, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Tidak akan ada kesempatan bagus lain kali, kalau begitu sebaiknya aku pergi bersamamu. Chen Wudao masih tidak bisa menahan rasa penasarannya. Segera, keduanya diam-diam memasuki wilayah pribadi Raja Yizijian. Area pribadi tidak dijaga, maka keduanya dengan mudah mendekati kediaman Raja Yizijian. Melalui celah, mereka berdua melihat ke dalam. Pada saat ini, Tang Beidou kebetulan melepas topeng Yanlong, memperlihatkan wajah aslinya. Fan Shengnan dan kedua pria itu melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari Raja satu kata berdampingan. Dia ternyata adalah seorang pria paruh baya yang lembut. Mereka mengira mereka adalah anak muda. Siapa? Tang Beidou memperhatikan seseorang mendekat dan berteriak dengan marah. Boom, boom, dua energi tak terlihat meledak pada saat bersamaan. Hancurkan Fan Shengnan dan dua orang lainnya. Keduanya muntah darah tapi segera melarikan diri. Tang Beidou mengetahui identitas aslinya terungkap dan segera menelepon Ye Junlin. Ini adalah kesalahannya, dia ceroboh. Saya pikir akan baik-baik saja jika berada di ranah privat. Jadi tanpa masker, tidak apa-apa kalau kamu melihatnya. Lihat saja, lagi pula, mereka belum pernah melihat wajah sebenarnya dari raja berdampingan. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Fan Shengnan dan dua pria yang melarikan diri dari sektor swasta menguras kemacetan dan segera meminum obat kuno. Setelah pulih, keduanya saling memandang. Bukankah raja berdampingan dikabarkan adalah seorang pemuda? Fan Shengnan berkata dengan heran. Chen Wudao menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka ini, orang ini pasti berasal dari suatu kekuatan tersembunyi. Kan, lagi pula, ada macan berjongkok, naga tersembunyi di Gritsia, bahkan ada banyak organisasi rahasia yang tidak kita miliki. Tahu tentang, Fan Shengnan menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Dalam satu tarikan napas, akhirnya, salah satu keinginanku terpenuhi. Aku tahu wajah sebenarnya dari raja berdampingan. Saya bahkan lebih yakin olehnya. Chen Wudao tersenyum. Jika itu seorang pemuda, dia tidak akan bisa menerimanya. Dia adalah pria parubaya dan dia jauh lebih nyaman. Keduanya juga sangat bangga. Mereka seharusnya menjadi orang pertama yang melihat wajah Raja Yizi. Ye Junlin telah menunggu kedatangan musuh, di malam hari, larut malam. Telinga Ye Junlin berkedip dan dia sudah mendengar suaranya. Mereka datang, desir, desir, desir. Suara gemerisik terdengar, dan tuan bertopeng tiba-tiba muncul di villa. Mereka datang ke kamar tidur dan mengepung Ye Junlin. Ye Junlin, serahkan ramuannya dan selamatkan hidupmu. Seseorang berteriak dengan dingin. Ramuan apa? Apakah ini yang kamu bicarakan? Ye Junlin bertanya sambil memegang kotak itu. Semua orang tertegun pada awalnya, dan kemudian berteriak dengan marah. Ya, ini dia, ayo, serahkan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ini dia, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Ye Junlin berinisiatif memberikannya kepadamu, kotak itu telah diserahkan. Tapi orang-orang ini bingung, bersambung.